Minnesota Timberwolves nggak jadi nggak jadi disapu karena tadi di game keempat berhasil menang, dan untuk panjang series ini menuju ke game 5 kembali ke target center ke kandang Minnesota Timberwolves. Akhirnya Karl Anthony Towns hari ini keren mainnya, 3 poinnya akhirnya mulus. Anthony Edwards juga tadi closingnya juga bagus banget. Gimana nih fans-fansnya Minnesota? Apakah sudah mulai ada sedikit titik terang untuk bisa mengatasi Dallas di game-game berikutnya, atau ini hanya memperpanjang napas saja dan Dallas kembali bermain lebih bagus di game kelima? Sekaligus kita juga akan prediksi ya game kelima nanti hari Jumat ya di episode kali ini. Let's go. Ngobrol NBA episode 144. Gue baru banget sampai rumah 5 menit yang lalu tadi seharian. Abis selesai interview sama Grant Williams dan Mas Joyo, Marquise Bolden tadi di Westin. Makanya tadi gue lagi jadi bandwagonnya Charlotte Hornets hari ini. Ini nomornya Grant Williams sebenarnya, tapi sebenarnya ini kaosnya LaMelo Ball. Seru tadi interviewnya, dapat waktu sekitar 10-15 menit. Ada sekitar 6 pertanyaan dan pertanyaannya juga lumayan beragam ya. Mulai dari involvement mereka di junior NBA, kita tanya improvement tentang game mereka masing-masing, juga prediksi menurut mereka siapa yang akan menjadi juara musim ini. Jadi nanti full videonya akan gue bikinin episode YouTube terpisah besok, mudah-mudahan besok bisa tayang. Sebenarnya ngeditnya nggak terlalu ribet, yang ribet adalah bikinin subtitlenya, karena gue udah mengantisipasi nanti pasti banyak yang nulis di komen, bro nggak bikinin subtitlenya, kenapa bahasa Inggris? Saya menangis ketika mendengar bahasa Inggris. Gak apa-apa, nanti mungkin gue akan butuh banyak waktu buat ngedit subtitlenya, karena durasinya cukup panjang tadi, 10-15 menitan ya kalau nggak salah. Ya izinkan saya untuk ngedit bikinin subtitle dulu ya, biar nanti teman-teman juga mencerna jawaban-jawaban mereka ini juga lebih gampang gitu ya. Oke, seneng juga tadi akhirnya gue kemarin niatin bikinin foto buat Grant Williams, dan inilah fotonya dia dengan jubah Batman ya. Ini ada tanda tangannya. Terus tadi Mas Joyo gue bikinin foto yang dia pakai jersey timnas Indonesia, ini juga sudah ditanda tangan tadi. Momen serunya adalah ketika gue menyodorkan foto ini, sebenarnya tadi foto Batman ini gue udah lumayan menduga reaksinya dia akan seperti apa. Jadi kebalik. Gue sudah menduga reaksinya akan seperti apa. Ini gue ada tadi di videoin juga sama orang dari Praxis. Ini gue munculin cuplikan videonya. Oh, good. See? This is a fan creator one too. That's hard though. But you had me weak with that interview though. Wait. The Batman one, bro. I don't know who that is. He was we protect each other. I'm like, alright, bro. That was one of the greatest moments of yours. Thank you. Ya, seru tadi. Jadi tungguin aja full interviewnya, gue upload di YouTube mudah-mudahan besok ya. Oke, kita ke game tadi. Ini adalah series dimana Feng Shui gue jelek banget di series ini, asli. Jatuhnya kayak ngejinx jadinya. Karena 3 kali ngepick Timberwolves, 3 kalinya itu Timberwolves kalah. Hari ini giliran gue pick Dallasnya kalah. Jadi ini adalah series yang benar-benar ngejinx gue. Series lain gak ada loh yang kayak gini. Bahkan sejak di seriesnya Nuggets lawan T-Wolves, setiap kali gue pilih Denver Nuggets, T-Wolves yang menang. Giliran gue pick T-Wolves, Denver Nuggets yang menang 3 kali beruntun. Anjir. Gue gak pernah hoki nih kalau ada T-Wolves nih. Di series yang ada T-Wolves, gue gak hoki pokoknya. Kesel gue. Hari ini menang T-Wolves. Besok kalau bener ini bener-bener series yang gue ngejinx, selalu pilihannya ada yang terjadi adalah kebalikan dari pilihan gue. Oke, karena gue mau series ini panjang ya, kita sekalian langsung prediksi aja deh. Game kelima nanti akan dimainkan hari Jumat.
di kandang Minnesota Timberwolves. Jadi kalau memang beneran ini gue ngejinx ya, dan seterusnya akan ngejinx di series ini, dan gue pengen series ini lebih panjang karena seru nontonnya. Kalau begitu di game ke-5 gue harus memilih Dallas Mavericks. Jadi kalau bener jinxnya ini berlanjut, game ke-5 nanti T-Wolves yang menang. Karena untuk game ke-5 nanti pilihan saya, ini langsung nih, kita langsung prediksi aja. Game ke-5 nanti pilihan saya adalah Dallas Mavericks. Dengan harapan T-Wolves yang menang. Tapi kalau Mavs menang juga apa-apa. Yang penting gue sangat-sangat menikmati. Asli 4 game gue sangat-sangat menikmati series ini banget. Karena selalu momen-momen senam jantungnya itu terjadi di kuarter 4. Itu di mulai dari menit ke-3 sampai selesai tuh. Dari game 1, 2, 3, 4. Itu momen-momen gila di situ tuh. Dan apa yang terjadi di game ke-3 kemarin, menurut gue Ant-Man didn't close. Dia pasif, dia nggak agresif, dia selalu passing ke teammate-nya, bukannya berusaha untuk attack dan point sendiri. Padahal dia udah dapetin enak di spot-spot mid-range-nya dia tinggal pull up dan nembak, tapi dia memilih untuk passing. Itu yang terjadi di game ketiga. Dan Luka and Kyrie was amazing di game ketiga. They close the game. Dan secara tim Mavericks menurut gue di game ketiga itu mainnya bagus banget, rapi banget on both ends ya. Defense-nya oke, offense-nya juga flow-nya enak banget, dan one-on-one action Kyrie, Luka semua jalan dengan mulus. Lob-lobnya ke Daniel Gafford mulus. Apa yang terjadi di game ke-4 tadi? Sebenarnya mirip-mirip seperti game-game sebelumnya sebenarnya. Minnesota unggul, dibalap sama Mavs, dibalap lagi sama Minnesota Timberwolves, dikejar lagi, diketatin lagi sama Mavs. Tapi biasanya ujung-ujungnya Mavs-nya yang unggul dan nggak kekejar lagi gitu. Kalau di game tadi Minnesota Timberwolves saat gamenya sempet tie game kalau nggak salah. Beberapa kali sempet gamenya skornya imbang. Tapi ketenangan dari pemain-pemain Minnesota ini menurut gue jauh lebih bagus di game ini dibanding dengan 3 game kemarin. Dan di game kali ini tadi yang gue lihat adalah Luka Doncic lumayan frustasi, dan ujung-ujungnya dia menjadi Luka yang suka komplain lagi. Luka dibikin frustasi sama Kyle Anderson, sama siapa tadi, banyak sekali yang membuat Luka frustasi, dan ujung-ujungnya dia komplain terus ke wasit, dan itu mengganggu fokusnya dia dan mengganggu ritme Dallas Mavericks secara keseluruhan menurut gue. Dan tembakan-tembakan dia nggak masuk, tembakan-tembakan Kyrie nggak masuk, tembakan-tembakan PJ Washington nggak masuk, Josh Green juga kalau nggak salah tadi miss juga. Ada momen-momen di quarter berapa ya tadi, quarter 3 kalau nggak salah yang gue lihat bahwa Mavs mulai ngejar, gue bilang selesai kayaknya nih. Karena Gobert foul trouble, Cat foul trouble, Ant-Man foul trouble. Gue mikir nih quarter 4 siapa yang main ini kalau foul trouble semua. Cat, lu keren di game ini, asli lu keren. Tapi sebelum lu keren, lu melakukan foul-foul yang tidak penting lagi, yang membuat lu terkena foul trouble. Cat, jangan lagi ya Cat. Minnesota Timberwolves bener-bener butuh elo. Lu lihat kan, kalau misalnya tembakan-tembakan lu masuk semua 3 poinnya kayak di game tadi, lu bisa melihat impact seperti apa yang bisa lu create buat Minnesota Timberwolves. Hasil akhirnya menang karena tembakan-tembakannya dia masuk di kuarter keempat, di mana di game-game sebelumnya dia nembak dari 3 point itu 4 dari 32. Di game ini 4 dari 5. Saya pastikan lagi ya biar nggak salah dan nanti jadinya fitnah. Cat nembaknya 3 poinnya 4 dari 5. Overall secara keseluruhan dia nembak 9 dari 13. Itu jomplang sekali akurasinya dibanding dengan 3 game sebelumnya. Jadi seperti yang gue selalu bilang di sebelum series ini mulai, X factornya ada di Cat. Hanya Cat, nggak ada orang lain. X factornya hanya Cat. Kalau dia menjadi Kitty, bubar. Kalau dia menjadi Cat, bisa chance-nya buat menang gede. Dan dia menjadi Cat di game ini. Walaupun itu foul-foul nggak penting itu yang bikin dia kena foul trouble, itu hati-hati.
walaupun akhirnya dia fallout juga sih sebenarnya. Fallout juga, tapi paling tidak dia sudah menciptakan momentum penting di kuarter 4 dengan tembakan-tembakan 3-point dia yang masuk, and that was a big shots. Ant-Man gue suka sekali di game ini, walaupun free throw-nya lumayan bapuk ya, 5 dari 8. Tapi overall gamenya a complete game from Ant-Man. Nggak cuma offensively, tapi defense-nya juga bagus, sebagai playmaker juga bagus. Dia di game ini 29 points dengan field goal-nya itu tembakannya 11 dari 25. Berarti berapa tuh akurasinya? 11 dari 25 berarti 44%. Oke, 3 point-nya 2 dari 5 berarti 40%. Oke, free throw-nya 5 dari 8. 5 dari 8 itu berarti cuma 60%. 60%-an. 62,5%. Tapi rebound-nya 10, assist-nya 9. Almost 1 assist. Butuh 1 assist lagi buat triple double. Di game kemarin juga dia hampir triple double. Turnovers-nya lumayan tinggi, memang 6 turnovers. Nggak ada steal, nggak ada block. Tapi ya gue lihat Karl Anthony Towns sih tadi yang menjadi pembeda di kuarter keempat, karena 3 point dagger-nya dari wing ya. Dia kebanyakan dari wing, dia ambil dari wing, itu bagus dan masuk untungnya di game ini, dan itu membuat keunggulan Minnesota Timberwolves bisa benar-benar terjaga. Nggak dikejar tuh, biasanya dikejar tuh, PJ Washington 3 point, Luka Doncic aneh-aneh, tapi kemenangannya T-Wolves tadi sebenarnya harus melewati berliku-liku sekali ya, cuma mau menang doang aja panjang bener jalannya, sampai Luka Doncic harus 4 point play. Itu ajaib sih Luka Doncic sih. Untungnya free throw-nya nggak masuk tuh ya. Kalau 4 point play sih ajaib sih, ajaib men, karena mereka jadinya cuma bisa ketinggalan 2 poin kan. Kalau free throw-nya Luka masuk tuh itu bisa jadi, I think itu sisa berapa detik ya, belasan kalau nggak salah ya. Masih anything can happen sih sebenarnya. Sayangnya free throw-nya Luka Doncic nggak masuk itu. Luka Doncic hari ini free throw-nya 10 dari 12. Cuma secara akurasi tembakan ya, kita ngomong secara persentase, kedua pemain ini Luka Doncic dan Kyrie Irving yang sebelumnya mencetak 66 poin di game ketiga combine-nya berdua, di game ini total hanya mencetak 44 poin. Akurasi tembakannya juga lumayan jelek. Luka 7 dari 21. 7 dari 21 tuh berarti 33%. Kyrie Irving itu nembaknya 6 dari 18. Jadi persis sama kayak Luka Doncic, akurasinya 33%. Itulah salah satu alasan kenapa Dallas tidak bisa menyusul T-Wolves tadi di kuarter keempat, karena tembaknya juga nggak ada yang masuk. Tapi Luka Doncic di game ini ternyata triple double ya. Gue baru notice loh. Ternyata Luka Doncic di game ini 28 points, 15 rebound, 10 assist, triple double. Gafford tadi oke. Gafford hari ini perfect, 12 poin, 6 dari 6 field goal-nya, dan blok-bloknya tadi menurut gue ajaib, gila 3 blok. Jadi dia 2 kali betul-betul ke blok si Nasrid kalau nggak salah ya. Pokoknya Gafford defense sih, rim protection-nya sih gokil asli. PJ Washington nih, PJ Washington nih hari ini kurang nih, 3 dari 13, 3 poinnya 2 dari 9, hanya cetak 10 poin. Derrick Jones Jr. tadi bagusnya di quarter berapa tuh, yang dia dari corner 2 kali tuh. 3 poinnya di quarter kedua mungkin, lupa gue di quarter 2 kalau nggak salah. Off the bench yang bagusnya Jaden Hardy hari ini mainnya kayak ngeliat Ant-Man sih tadi, mainnya agresif gitu ya, tiba-tiba pull up, tiba-tiba 3 point. Ajaib tuh Jaden Hardy. Menurut gue Jaden Hardy adalah tipikal pemain yang growth-nya oke ya, perkembangannya oke, tinggal menitnya aja memang yang belum stabil. Kalau dia menitnya nanti udah stabil, menurut gue dia bisa cukup diandalkan untuk sebagai pencetak angka ya, karena dia mainnya agresif banget, very agresif, explosive, ngedrive ke dalamnya juga berani gitu ya. Suka sih, keren sih Jaden Hardy, improvementnya dan growthnya menurut gue oke. Kleber hari ini main untuk pertama kalinya di series ini setelah injury cukup lama, tapi gue lihat dia masih banyak sekali tidak nyaman ya dengan kayaknya dia masih belum 100%. Banyak sekali momen-momen gue lihat Kleber nih kayaknya mainnya belum nyaman gitu, nembaknya juga kayak masih banyakan shotnya. Josh Green hari ini 5 poin. Exum lumayan dapat 4 menit tadi. 5 poin. Ya memang di game ini tadi nggak ada Derek Lively, impact-nya lumayan kerasa ya.
Impact-nya lumayan kerasa, rim protection-nya benar-benar cuma berharap sama Daniel Gafford tadi. Ya tadi nanti dari Lively harusnya bisa main nanti di game ke-5 ya, di Minnesota harusnya dia bisa main lagi. Tadi udah ada di bench, udah tawa-tawa, jadi I assume nggak ada masalah yang serius, nggak ada cedera yang serius. Dia udah bisa main lagi harusnya next game. T-Wolves hari ini ada satu pemain yang mau gue kasih shoutout, dia adalah Nickeil Alexander Walker. Walaupun cuma cetak 6 poin, tapi gue rasa 3 poinnya tadi di quarter berapa gue lupa, di quarter 3 ya kalau nggak salah. Itu penting tuh. Menurut gue itu 3 point yang penting, yang sebenarnya di game-game sebelumnya dia tidak melakukan itu. Tadi dia melakukan menembak 3 point dengan apa ya? Dengan cukup pede ketika dapat space. Kalau nggak salah tadi beberapa kali Ant-Man melakukan cross court pass ke dia, jadi dia nembak dari wing itu dua-duanya masuk. 2 dari 5 sih memang, tapi 2 tembakan 3 point yang masuk itu menurut gue itu ngasih momentum terus buat Minnesota Timberwolves. Nah, Street hari ini biasa aja 6 poin. Untungnya catnya bagus. Mike Conley ajaib. Mike Conley ini selalu di series ini surprisingly sangat-sangat bisa diandalkan ya untuk mencetak angka, nggak cuma untuk passing doang dan playmaking dan ball handling, tapi finishingnya juga tadi ngedrive juga berani. Kemarin sih ngedrive sekali di quarter 4 ngetes dia di block dia sama Daniel Gafford. Kalau tadi aman. Hari ini 5 dari 9, 14 poin. Rudy Gobert, aduh. Jaden McDaniels ya 10 poin, mediocre lah biasa. Rudy Gobert ini gue nggak mau bilang dia jelek ya. Aduh, tapi nggak tahu kenapa gue kurang suka kalau misalnya ada Rudy Gobert di lapangan gitu, karena dia kan di dalam terus ya mainnya ya, di paint area terus, paint area-nya jadi penuh aja gitu. Ant-Man buat ngacak-ngacak ke dalamnya kayak udah penuh aja, ada Gobert di dalam gitu. Walaupun dia ngeset screen-nya memang bagus banget, tapi nggak tahu kenapa gue lebih suka ketika Minnesota Timberwolves main small ball. Nggak tahu kenapa gue lebih enak, lebih enjoy mainnya. Mereka mainnya lebih cepat, spacing lebih bagus. Ada tadi momen-momen mereka main small ball sih ada, cuma gue pengennya sih ngeliat itu lebih banyak aja. Nggak tahu main gue nggak feeling sih sama Gobert. Sama Gobert gue nggak feeling, asli gue nggak feeling. Ya tapi pasti Chris Finch juga pasti punya pertimbangan lain yang mengharuskan dia untuk tetap menaruh Gobert di lapangan ya. Game kelima tadi gue udah prediksi. Pokoknya kalau emang beneran Feng Shui gue jelek nih, berlanjut jelek, gue pengen series ini lanjut. Gue pengen series ini jujur gue pengen lanjut. Gue belum puas nonton ya. Kalau bisa ya minimal 6 game lah, minimal 6 game. Jadi untuk game kelima, saya pilih Dallas ya. Saya pilih Dallas. Kalau ternyata Dallas menang ya udah berarti jinx saya sudah ada penawarnya, berarti nggak jadi ngejinx. Oke, segitu aja ya episode 144. Izinkan saya untuk ngedit video interviewnya, mudah-mudahan besok lah ya. Mudah-mudahan besok kita edit, atau paling lambat mungkin Jumat sudah tayang. Besok kita nggak bikin ngobrol NBA dulu karena besok kan libur, nungguin game kelima nanti hari Jumat ya, hari Jumat. Jadi nanti abis gamenya selesai, game kelima baru kita bikin ngobrol NBA lagi. Nggak tahu ngobrol NBA-nya apakah akan kita memprediksi game ke-6 atau sudah selesai game kelimanya. Oke, good luck buat fans-fansnya Dallas Mavericks, good luck buat fans-fansnya T-Wolves. Teman-teman kalau mau ketemu sama Grant Williams atau sama Marcus Bolden, nanti ada eventnya tanggal 2 ya. Tanggal 2 Junior NBA itu di Gor Sumantri. Sepertinya itu terbuka untuk umum. Gue bakal ketemu dan interview mereka lagi sebenarnya. Mungkin gue nggak interview tapi cuma chatting, biar ngobrol-ngobrol santai aja. Tetap akan gue bikinin konten nantinya untuk yang tanggal 2 nanti. We'll see lah nanti seperti apa. Gue juga bakal main 3-on-3 juga nanti di tanggal 2 Celebrity Games. Nggak tahu nanti, mudah-mudahan nggak lawan si Grant Williams ya, 3-on-3-nya mati saya. Seru-seruan aja, santai aja mainnya. Oke, thank you guys for watching episode 144. Kita ketemu lagi di Ngobrolin NBA episode selanjutnya. Mudah-mudahan besok edit saya membuat subtitle sudah selesai. Subtitle Indonesia kok, tenang aja, subtitlenya bukan caption bahasa Inggris, bahasa Indonesia mudah-mudahan. Mudah-mudahan translation saya masih bagus. Thank you guys for watching episode 144. Kita ketemu di episode 145 very soon.
Thank you guys for watching. I'm out.